Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada mahasiswa yang sudah menonton dan menyimak materi pada hari ini untuk mata kuliah Etika Pengukuran pekan ke-6. Pada pekan ini kita akan membahas tentang hak-hak bagi surveyor berlisensi, kemudian ada kewajiban bagi surveyor berlisensi maupun KJSP, ada juga larangan-larangan bagi surveyor berlisensi dan juga sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hak bagi surveyor berlisensi. Dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 9 Tahun 2021, surveyor berlisensi mempunyai hak yang pertama ada cuti atau libur. Kemudian surveyor berlisensi juga mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan atas jasa yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan di sini adalah berupa honor, gaji, atau upah atas jasa atau pekerjaan yang sudah ia lakukan di bidang survei dan pemetaan. Kemudian surveyor berlisensi berhak memperoleh data dan informasi dari kementerian, dari Kanwil, ataupun Kantah mengenai yang pertama ada jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Jika surveyor berlisensi akan bekerja pada kementerian atau Kanwil ataupun Kantah, maka surveyor berlisensi mempunyai hak untuk mendapatkan data ataupun informasi yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian surveyor berlisensi juga berhak untuk mendapatkan data fisik yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Data fisik ini misalnya terkait data-data tentang bidang tanah berupa peta, peta dasar, peta pendaftaran tanah, dan sebagainya. Kemudian surveyor berlisensi mempunyai hak untuk mengikuti proses pengadaan pekerjaan survei pemetaan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, setiap surveyor berlisensi itu punya hak untuk sama-sama mengikuti terlibat dalam proses pengadaan pekerjaan survei pemetaan. Kemudian surveyor berlisensi juga mempunyai hak untuk akses ke data pertanahan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik data pertanahan yang bentuknya analog ataupun digital, termasuk surveyor berlisensi bisa mengakses sistem komputerisasi kegiatan pertanahan atau yang biasa disebut sebagai KKP. Kemudian surveyor berlisensi ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan baik dari Maski ataupun dari kementerian, dari Kanwil ataupun dari Kantah ataupun dari pihak-pihak lain. Kemudian surveyor berlisensi mempunyai hak untuk memiliki hak pembelaan diri jika yang bersangkutan dikenakan suatu sanksi atas pelanggaran yang dituduhkan. Nah, maka dia punya hak untuk melakukan pembelaan jika dia mendapatkan tuduhan sehingga terancam untuk mendapatkan sanksi. Kemudian surveyor berlisensi juga mempunyai hak untuk menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, artinya surveyor berlisensi ketika ada kesempatan untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan, nah maka dia harus mengikuti pembinaan dan pelatihan tersebut. Jika dia berhak untuk mendapatkan gaji ataupun upah atau penghasilan, ya dia harus menerima upah tersebut. Kewajiban dari surveyor berlisensi. Surveyor berlisensi ini mempunyai kewajiban. Yang pertama, mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai surveyor berlisensi, baik itu secara daring maupun luring, seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kanwil Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian surveyor berlisensi wajib bergabung dengan asosiasi profesi bidang kadastral. Nah, dalam hal ini adalah Maski. Kemudian
Surveyor berlisensi wajib membuat dan menyampaikan laporan kinerja bulanan secara elektronik paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya kepada Kakanwil yang ditembuskan kepada pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi SP. Nah, tembusannya di sini ada bisa kepala bidang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang ataupun kepada kepala seksi yang ada di Kanwil khususnya bidang survei pemetaan pertanahan dan ruang. Kemudian survei berlisensi wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, dan arahan untuk cap stempel dan jabatannya. Maka harus melaporkan ya, alamat kantor, tanda tangan, kemudian stempel ya, di setiap dokumen hasil kegiatan pertanahan. Kemudian survei berlisensi wajib menaati dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi surveyor berlisensi. Harus menaati dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan termasuk kode etik. Kemudian surveyor berlisensi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, atau warkah yang diperoleh dari kementerian atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar data-data pertanahan ini bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk publik kecuali yang sudah tersaji pada portal pertanahan ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian surveyor berlisensi wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor berlisensi itu ada jadwal-jadwal atau timeline yang harus dilaksanakan sehingga diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya. Kemudian surveyor berlisensi wajib mengadministrasikan semua pekerjaan secara tertib dan mengelola dokumen elektronik. Nah, semua hasil pekerjaan itu harus dikelola, harus diadministrasikan dengan baik, tertib, kemudian disimpan dengan baik juga, terutama yang dokumen sifatnya elektronik. Kemudian surveyor berlisensi wajib menyerahkan atau menerima protokol surveyor berlisensi. Protokol surveyor berlisensi ya tentu ini ada seluruh dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan surveyor berlisensi. Menyerahkan apabila memang diminta untuk menyerahkan, kemudian wajib menerima apabila diminta untuk menerima protokol. Kemudian kewajiban lainnya adalah surveyor berlisensi wajib memasang papan nama dan menggunakan stempel jabatan. Kemudian surveyor berlisensi juga berperan dalam kegiatan program prioritas pemerintah, khususnya bidang survei dan pemetaan, dan juga kewajiban lain-lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Kemudian larangan yang berlaku bagi surveyor berlisensi maupun kantor jasa surveyor berlisensi. Yang pertama, larangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan etika profesi, khususnya profesi surveyor berlisensi. Dilarang untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian larangan berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari kementerian. Wajib fair play apabila dalam memperoleh pekerjaan melalui skema pengadaan barang dan jasa tidak boleh curang dan tidak boleh ada unsur KKN. Maka itu termasuk perbuatan melawan hukum. Kemudian larangan untuk mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KJSB lain. Sini dilarang untuk mengalihkan pekerjaan. Ya, sebenarnya termasuk mensubkan pekerjaan yang diperoleh KJSB dilaksanakan oleh KJSB lain. Ini tidak boleh. Kemudian menyalahgunakan hasil pekerjaan, misalnya peta-peta bidang tanah atau peta pendaftaran
penguasaan tanah itu diperjualbelikan atau disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, itu tidak boleh. Kemudian larangan untuk menyalahgunakan data, dokumen, atau warkah yang berada di kementerian dan atau KJSB. Intinya adalah seluruh dokumen, data, atau warkah yang tersimpan di kementerian dan di KJSB ataupun di Kanwil Kantah itu tidak boleh disalahgunakan. Kemudian larangan untuk mengurangi atau menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya di sini persyaratan-persyaratan untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Ini tidak boleh dikurangi ataupun tidak boleh ditambah dengan syarat-syarat yang lain. Kemudian SB juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai advokat atau konsultan atau penasihat hukum atau pengacara. Nah, ini tidak boleh karena pengacara, advokat adalah profesi sendiri dan surveyor berlisensi juga profesi sendiri. Kemudian surveyor berlisensi dilarang merangkap jabatan untuk ASN, baik itu PNS maupun P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Kemudian pegawai BUMN tidak boleh merangkap sebagai SB, pegawai BUMD juga tidak boleh merangkap sebagai SB. Kemudian pejabat negara yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan itu tidak boleh menjadi surveyor berlisensi. Kemudian tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada sekolah negeri atau swasta, pada perguruan tinggi negeri atau swasta. Kemudian surveyor berlisensi tidak boleh merangkap sebagai PPAT, tidak boleh merangkap sebagai penilai pertanahan, sebagai mediator tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian surveyor berlisensi juga tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang memang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ya, di sini harus diperhatikan apabila memang kita mempunyai jabatan-jabatan lain di pekerjaan selain dari surveyor berlisensi. Kemudian larangan SB KJSB mengatasnamakan kementerian untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum. Jadi setiap pekerjaan yang di luar dari ranah survei pemetaan pertanahan dan uang maka dilarang untuk menggunakan nama kementerian atau kanwil atau kantah untuk kepentingan pribadi, apalagi yang melawan hukum. Kemudian adapun sanksi yang bisa diberikan bagi surveyor berlisensi ataupun KJSB yang melakukan pelanggaran. Yang pertama ada sanksi yang sifatnya ringan. Sanksi ringan ini berupa peringatan tertulis dan pembekuan lisensi selama 1 tahun dilakukan. Kemudian ada sanksi yang sedang. Sanksi sedang di sini peringatan tertulis, tetapi pembekuan lisensinya selama 2 tahun. Artinya tidak boleh mengikuti kegiatan pertanahan bagi surveyor berlisensi selama 2 tahun. Kemudian yang ringan juga tadi 1 tahun. Kemudian yang sanksi berat ini peringatan tertulis, kemudian pembekuan lisensi selama 3 tahun. Nah, tidak boleh terlibat dalam kegiatan survei pemetaan pertanahan ruang selama 3 tahun. Kemudian ada sanksi yang lebih berat lagi, yaitu peringatan tertulis dan pencabutan lisensi bagi surveyor berlisensi atau pencabutan izin kerja bagi KJSB. Tentu di sini pencabutan lisensi, pembekuan lisensi ini atas ketetapan nanti dari Dewan Etik dan disahkan oleh Menteri. Baik, demikian materi untuk pekan ke-6. Terima kasih